وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Maka Abbas memiliki seorang anak yang bernama Abdullah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini salah seorang dari anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir 3 tahun menjelang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Abdullah ibnu Abbas sejak kecil belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu momen yang ada di dalam ketika Abdullah ibnu Abbas belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada momen ketika Nabi mengucapkan hadis ini, di mana hadis lengkapnya dikatakan dan diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan ala dabbatihi, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas ontanya. Dan ketika itu Abdullah ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi. Pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan kepada Abdullah ibnu Abbas hadis ini. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya ghulam, u'allimuka bikalimat. Wahai anak kecil, kata Nabi, yang memang ketika Nabi mengatakan itu Abdullah ibnu Abbas berusia sekitar 9 tahun. Makanya Nabi kemudian memanggilnya dan menyebutnya dengan sebutan ghulam. Dan ada yang mengatakan ketika itu Abdullah ibnu Abbas ketika itu berusia 10 tahun. Jadi antara 9 sampai 10 tahun. Makanya Nabi SAW memanggilnya dengan sebutan ghulam. Setelah Nabi SAW mengatakan itu, maka Abdullah ibnu Abbas mendengarkan apa yang akan disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kepadanya. Dan ternyata inilah yang dikatakan oleh Nabi, yang Nabi ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfazka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah. Ihfazillah yahfazka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Para ulama ketika menguraikan dan menjelaskan hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga para ulama yang lain ketika menguraikan dan menjelaskan hadis ini, bahwasanya makna dari ucapan Nabi SAW ketika Nabi mengatakan ihfazillah, jagalah Allah, bukan berarti bertujuan dan bermaksud di mana Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan kita mengharapkan dan membutuhkan kita menjaganya. Kalla, tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berkuasa. Maka makna dari ungkapan hadis Nabi seperti yang diuraikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, maksud daripada ungkapan Nabi ihfazillah, jagalah Allah, maka dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah menjaga agama Allah bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu kata Imam Ibnu Rajab, bagaimana cara kita menjaga agama Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam agamanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi SAW mengatakan ihfazillah, tunaikan dan jalankan agama Allah Subhanahu wa taala serta jaga agama Allah di dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ini yang kita laksanakan dalam hidup kita, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan dari apa yang telah digariskan dan disyariatkan oleh Allah, dan kita menghidupkannya di dalam kehidupan kita, serta berupaya kita untuk menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah di dalam syariatnya. Maka ketika kita menjaga ini di dalam kehidupan kita, Nabi SAW mengatakan yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis ini, seperti yang diungkapkan ikhwatal iman, al jazaa'u min jinsil amal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan ganjaran balasan sesuai dengan amal kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam apa yang Allah syariatkan, lalu kemudian kita menjaganya, maka ganjarannya, balasannya di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada kemuliaan dari ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya, dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib, ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala kendati pun bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tapi ketika itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin menunaikannya. Seperti ikhwatal iman, di dalam kehidupan kita menjalankan syariat Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, menunaikan ibadah salat, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah jadikan ikhwatal iman menjadi salah satu dari rukun agama kita. Maka ini salah satu bentuk dari perintah Allah, dari sekian apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam agamanya. Maka ketika seorang mukmin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjaga ini di dalam hidupnya, seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam salah satu surat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehidupan orang-orang yang beriman, apa sifat dan apa bentuk yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Di mana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka menjaga salatnya. Walladzina hum li salatihim yuhafizun. Ini salah satu ketaatan perintah Allah yang kita jaga. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, menjelaskan bagaimana seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa? Di antaranya adalah di mana mereka walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yaitu orang-orang yang beriman menjaga salatnya. Maksudnya adalah menjaga awqataha. Pertama, menjaga waktunya. Lalu kemudian bagaimana mereka menjaga salatnya, yaitu menjaga gerakan dan bacaannya. Bagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kaifiyah salat tersebut. Maka mereka berusaha menauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi di dalam gerakan-gerakan salat tersebut ataupun di dalam bacaannya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, langkah seorang mukmin jika kita ingin mencontohkan dalam satu bentuk ketaatan, yaitu diantaranya adalah ibadah salat, di mana seorang yang beriman mereka sangat menjaga ibadah salatnya tersebut. Seperti tadi dikatakan ikhwatal iman, dalam nukilan para ulama ahli tafsir, mereka menjaga waktunya, mereka tidak melalaikannya. Yang kedua, mereka menjaga tata caranya, kaifiyahnya, baik gerakannya ataupun bacaannya. Maka bagaimana seseorang dapat menjaga salatnya tersebut kalau dia tidak mempelajari seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salat tersebut? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku?
Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi ketika sujud. Bagaimana bacaan Nabi SAW. Tidak mungkin seseorang dapat menjaga tata cara salatnya kalau dia tidak mempelajari tuntunan yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Ini salah satu bentuk ketaatan ibadah, Bapak dan Ibu. Momen menjelang Ramadan juga ada satu ketaatan lagi. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa. Maka seorang mukmin ketika Nabi SAW mengatakan jagalah apa yang Allah perintahkan, maka dia akan menjaga puasanya. Maka dia akan meluangkan waktunya belajar, menggali lebih dalam bagaimana puasa Rasulullah SAW. Apa ketentuan dan syarat di dalam ibadah puasa tersebut? Apa saja yang dapat membatalkan puasanya? Apa saja yang dapat merusak ibadah pahala dari puasanya? Maka itulah sikap bagaimana seorang mukmin menjaga agama Allah Azza wa Jalla, menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah pada setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dari ibadah dan ketaatan. Maka kaum muslimin, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, bila seorang mukmin menjaga ini, menjaga syariat Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan, yaitu dengan menauladani Nabi SAW yang telah dipilihkan oleh Allah sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ikhwatal iman, di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah terkait orang-orang yang melaksanakan perintah Allah ini? Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang melaksanakan amal saleh, amalan ibadah ketaatan yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Baik laki-laki ataupun perempuan. Siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, ketika di dalam hidupnya dia menjalankan apa yang Allah perintahkan berupa amal saleh, maka kata Allah Azza wa Jalla, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang melaksanakan amal saleh sedang dia beriman, Allah memberikan syarat. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang menjalankan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Apa ganjaran yang Allah berikan terhadap orang-orang yang melaksanakan amal saleh ini? Ketika amal saleh yang dia kerjakan berdasarkan, berlandaskan keimanan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa mu'min. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan amal saleh yang dilakukan tersebut mesti berlandaskan iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Apa sebabnya? Li'annal imana syartun fi sihhatil a'mal. Kenapa Allah menegaskan wa huwa mu'min? Karena iman adalah syarat sehingga amal yang kita lakukan itu sahih. Amal yang kita lakukan itu benar, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, diberi ganjaran balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang melaksanakan amal saleh dengan benar berdasarkan keimanan, maka apa yang akan dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah berjanji, dan Allah mengatakan orang-orang yang melaksanakan amal saleh yang berlandaskan keimanan, apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi, dia jaga dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ganjarannya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan untuknya kehidupan yang baik. Allah akan ganjar dan Allah akan balas apa yang telah dia kerjakan dari amal saleh berlandaskan keimanan itu, dengan Allah memberikan untuknya kehidupan yang baik. Bapak dan Ibu, apa kata Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, di mana Allah berjanji Allah akan membalasi amal solehnya dengan Allah memberikan kepada orang yang melakukan amal saleh itu, di mana Allah akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Dan balasan amal saleh berupa kehidupan yang baik ini, kata Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, silahkan kita buka dan lihat tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan, wa hadza jazaa'un fid dunya. Apa yang disebutkan oleh Allah ganjaran dari amal saleh, di mana Allah akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik, ini adalah balasan yang Allah berikan di kehidupan dunia kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah? Allah berikan ganjaran berupa kehidupan yang baik. Ini adalah balasan di dunia, karena lanjutan daripada ujung ayat ini, ikhwatal iman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan ganjaran di akhirat, kata Allah, kami akan berikan ganjaran dan balasan pahala yang jauh lebih besar dari apa yang telah mereka lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. Ternyata bukan hanya balasan di akhirat berupa surga dan ridho Allah, tapi juga Allah berjanji akan memberikan balasan dari amal saleh itu dalam kehidupan dunia seorang mukmin. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk mereka di dunia ganjaran dari amal saleh yang mereka kerjakan, berupa Allah berikan untuk mereka kehidupan yang baik. Hanya saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan terkait ganjaran amal saleh di dunia ini,
Maka para ulama menguraikan dan menjelaskan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak selamanya diukur dan dinilai dengan nominal dan angka. Ini yang harus kita garis bawahi. Tidak selamanya diukur dengan nominal dan angka. Makanya para ulama ahli tafsir ketika menguraikan ayat ini, mereka mengatakan di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, di antaranya sekali lagi rujukannya, referensinya ikhwatal iman, kitab Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik yang Allah janjikan? Jangan kita lihat dan jangan kita ukur dan hitung berdasarkan nominal dan angka. Karena sesungguhnya maksud dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ganjaran dari amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin yang Allah berikan balasan kebaikan di dunia, bituma'ninatil qalbi wa sukunin nafsi wa adamul iltifati ila ma yushawwishu bihi qalbuh. Apa kata para ulama ahli tafsir ketika menguraikan ayat ini? Maka kebaikan dari hidup yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan dan ganjaran dari ketaatan dan amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam hidupnya, ikhwatal iman, yaitu bituma'ninatil qalbi. Allah akan berikan kehidupan yang baik itu tidak selamanya berupa nominal dan angka, tapi Allah akan berikan kepadanya bituma'ninatil qalbi, yaitu dengan ketenangan hati, wasukunin nafsi, dan damainya jiwa, wa adamul iltifati ila ma yushawwishu bihi qalbuh. Allah jaga hatinya sehingga hatinya tidak gampang terusik dengan sesuatu yang membuat dia lari dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah akan lindungi dan jaga dia ilal mamat. Allah akan lindungi dia dan jaga dia sampai akhir hayatnya. Maka ikhwatal iman, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana amal saleh yang kita lakukan, ketaatan dan ibadah yang kita tunaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau ketaatan berupa kepatuhan kita meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah di dalam syariatnya, ternyata itu tidak akan sia-sia. Allah berjanji akan memberikan ganjaran itu, bukan hanya ganjaran di akhirat, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjaran itu di dunia berupa kebaikan, kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam hidup apapun yang kita lalui dan alami. Apakah itu berupa hal yang kita sukai sehingga kita bersuka cita, ataupun ketika kita berduka. Ini yang dikatakan oleh para ulama dalam kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka menjalankan dan menjaga agama mereka. Bahkan Bapak dan Ibu, kalau kita buka lembaran, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Kahfi, kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama Nabi Khidir, diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi.
sebelum mereka melakukan perjalanan, ada kesepakatan di mana Nabi Musa alaihissalam tidak boleh bertanya apapun yang dilakukan dan dijalankan oleh Nabi Khidir dalam perjalanan itu. Sehingga terjadilah beberapa kali peristiwa yang membuat Nabi Musa alaihissalam komplain kepada Nabi Khidir. Selalu Nabi Khidir mengingatkan bahwasanya mereka sudah punya perjanjian di mana Nabi Musa tidak boleh bertanya. Sampailah akhirnya terjadi peristiwa yang ketiga, di mana diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam perjalanannya disambut oleh kegelapan malam, sehingga menghajatkan dan membutuhkan mereka untuk beristirahat di tempat itu. Ketika mereka memohon meminta kepada penduduk negeri tersebut untuk memberikan ruang bagi mereka beristirahat sebelum esok akan melanjutkan perjalanan, fa'abau ayyudayyifuhuma. Tidak seorang pun dari penduduk tersebut yang sudi memberikan ruang bagi mereka beristirahat. Terpaksalah dalam kegelapan malam Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan mereka sampai di ujung kampung. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Sampai di ujung kampung, di ujung desa, mereka mendapatkan sebuah tembok yang hampir roboh. Fa'aqamah. Lalu Nabi Khidir membaguskan tembok itu dan membangunnya kembali. Berkatalah Nabi Musa kepada Nabi Khidir, "Lawit takhatta alaihi ajra." Wahai Khidir, kenapa engkau membangun tembok itu sukarela? Alangkah tepatnya ketika engkau meminta upah kepada penduduk kampung yang jelas-jelas mereka ini adalah orang-orang bakhil, yang tidak mau memberikan tempat untuk kita beristirahat. Kok tiba-tiba engkau membangun tembok penduduk kampung ini dengan cuma-cuma? Harusnya minta upah, minta bayaran. Maka dengan peristiwa ini Bapak dan Ibu, sampailah batas akhir berakhirnya perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan sebelum mereka berpisah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra." Aku akan sampaikan dan ceritakan kepadamu hal-hal yang engkau tidak mau bersabar menunggu ke penjelasannya. Maka diurai satu persatu oleh Nabi Khidir sampailah pada poin ketika yang ketiga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma." Adapun tembok yang hampir roboh aku bangun kembali, di mana tembok itu adalah milik dua orang anak yatim. Dan di bawah tembok itu ada harta peninggalan kedua orang tuanya. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Allah ingin agar tembok yang hampir roboh ini tetap kokoh. Agar ketika dua orang anak yatim ini kelak dewasa, mereka mengenali tempat di mana orang tuanya menyimpan harta untuk mereka. Rahmatan min rabbik. Dan itulah rahmat Allah untuk kedua orang anak yatim ini.
Allah jaga harta peninggalannya. Dengan Allah mengutus Nabi Khidir membaguskan tembok agar tanda tempat menyimpan harta mereka ini dikenali. Jika seandainya tembok itu roboh, maka tentu akan lenyap hak harta mereka. Dan itu semua adalah rahmat yang Allah peruntukkan untuk kedua orang anak yatim ini. Bapak dan Ibu, apa yang sudah diukir oleh kedua anak yatim ini dalam hidup mereka? Sedangkan ketika itu mereka masih belia, mereka masih kecil. Tapi lihat bagaimana Allah menyelamatkan harta mereka agar mereka memanfaatkan harta itu kelak setelah mereka dewasa. Dan ini adalah rahmat Allah untuk mereka. Apa sebabnya? Allah jelaskan di dalam ayat ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya wa kana abuhuma salihah. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada dua orang anak yatim ini. Apa sebabnya? Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Bahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata amal saleh yang kita lakukan berdasarkan ayat yang pertama akan mendatangkan kebaikan bukan hanya akhirat, tapi akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan dunia kita. Dan ternyata dalam surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan, bukan hanya kebaikan amal saleh yang kita lakukan sebatas untuk diri kita saja. Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap amal saleh yang kita tunaikan, yang kita laksanakan, amal ibadah dari agama yang kita jaga di kehidupan kita, ternyata kebaikannya terkait kehidupan dunia itu bukan hanya berhenti sampai di kita saja, tapi kebaikan itu akan mengalir Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah sampai ke anak cucu. Jika ini yang terjadi pada amal saleh ketika kita menjaga agama kita, maka mafhumnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula ketika kita abaikan agama Allah. Jika ketika kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka berhati-hatilah. Jangan pernah kita abaikan agama Allah. Jangan pernah kita runtuhkan agama Allah. Jangan pernah kita menentang agama Allah. Karena Allah akan memberikan petaka kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka langkah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, marilah terus kita belajar apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan menauladani uswah dan qudwah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada kita. Sehingga dengan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal yang kita kerjakan itu akan dinilai sebagai amal saleh bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika amal saleh yang kita kerjakan itu, maka balasannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan ayat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah akan berikan balasan dan ganjarannya berupa kebaikan di kehidupan dunia. Bukan hanya sebatas ganjaran dan pahala di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan ganjaran akhirat jauh lebih besar dari apa yang telah kita kerjakan. Dan ternyata bukan hanya sebatas ganjaran akhirat, tapi juga kebaikan di dunia. Bahkan berdasarkan ayat di dalam surah Al-Kahfi, kembali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kebaikan itu bukan hanya berhenti sampai di kehidupan kita saja, tapi kebaikan dari amal saleh yang kita kerjakan itu akan mengalir sampai
kepada anak cucu. Lihat bagaimana Allah memberikan rahmat kepada dua orang anak yatim yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Kahfi. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma salihah. Kebaikan itu, rahmat itu Allah berikan untuk sampai kepada kedua orang anak yatim adalah karena kesolehan kedua orang tuanya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita manfaatkan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk senantiasa memaksimalkan dalam menjaga amal saleh dan ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat agamanya. Karena ikhwatal iman, apapun kebaikan dan amal saleh yang kita kerjakan, ketika memang hal itu menjadi amal saleh yang dinilai saleh oleh Allah Azza wa Jalla, maka di situ ikhwatal iman, Allah tabaraka wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, yaitu dengan kita menjalankannya dan menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Waktu juga yang membatasi kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.